Kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang yang diduga tewas dibunuh masih menjadi misteri lantaran belum diungkap oleh Danu sepenuhnya. Bahkan kini diketahui jika Danu diduga meminta perlindungan untuk mengungkap fakta di balik pembunuhan Tuti dan Amalia karena takut dapat ancaman dari Yosef. Menurut kuasa hukum Danu keponakan Yosef yang juga terlibat, Ahmad Taufan, mengungkap, sebelum Danu datang ke Polda Jabar untuk mengungkap kasus Subang, ada perasaan seperti dipantau orang. Oleh sebab itu, Danu yang kini jadi saksi kunci kasus pembunuhan Tuti dan Amalia meminta perlindungan ke Polda Jabar. Hal itu diduga dilakukan agar tak ada intervensi pada keluarga karena masih dimintai keterangan. Bukan tanpa sebab, Danu meminta perlindungan setelah dirinya membuat pengakuan yang menyeret nama Yosef Hidayah yang saat ini sudah menjadi tersangka. Yosef dan Danu merupakan dua orang yang ditahan di Mapolda Jabar, sementara 3 tersangka lain tidak ditahan. Ahid Syahroni, dikutip dari Kompas.com, Senin, 23 Oktober 2023, mengatakan jika di malam pembunuhan, Yosef ternyata curhat pada Danu mengenai keluarganya. Saat itu, Yosef mengungkapkan kekecewaannya karena perlakuan istri dan anaknya. Pertemuan antara Yosef dan Danu itu sendiri terjadi di warung pecel lele pada tanggal 17 Agustus 2021 malam. Awalnya Danu merasa bingung dengan gelagat Yosef yang meminta bantuan namun tak menyebutkan hal itu dengan jelas. Danu kemudian menemui Yosef sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Danu sendiri menemui Yosef di sebuah warung pecel lele. Di sana rupanya Yosef sedang menikmati makan malam dengan sangat santai. Setelah menikmati makan malam, Danu dan Yosef pun langsung meluncur ke TKP rumah korban Tuti dan Amel. Sesampainya di sana, Danu mengaku diminta oleh Yosef untuk berjaga di pojokan luar rumah. Kemudian sekitar hampir pukul 1 WIB, tiba-tiba Danu mengaku melihat 2 anak kandung Mimin datang. Setelah itu, Danu mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di dapur. Ahmad Taufan pun menduga, keberadaan Danu di sana memang disengaja oleh Yosef. Bahkan diduga Danu memang hendak dijadikan tumbal atau kambing hitam dalam kasus pembunuhan ini. Usai melakukan pembunuhan tersebut, Yosef kemudian menggendong sendiri jasad Amel dari kamar ke kamar mandi. Diduga jasad Amel dibersihkan terlebih dahulu sebelum ia gendong lagi ke dalam mobil Alphard. Di sisi lain, Danu juga bercerita pada Taufan, saat itu ia disuruh Yosef mengangkat jasad Tuti dari kamar ke kamar mandi lalu ke mobil Alphard. Sementara itu diketahui jika Danu sempat mendapat ancaman dari Yosef saat pembunuhan Tuti dan Amalia. Danu yang saat itu merasa syok melihat Tuti dan Amalia sempat meminta pulang ke Yosef. Namun saat itu Danu yang ingin pulang justru disuruh Yosef untuk mengangkat jasad, membersihkan TKP, hingga memercik-mercikan air. Usai membantu Yosef, Danu kembali ingin berpamitan untuk pulang. Saat izin pulang kedua kalinya, Danu pun diancam oleh Yosef untuk menjaga rahasia pembunuhan ibu dan anak di Subang.